Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan segala hidup kami kepadamu, karena Tuhan yang mampu membimbing kami ke jalan yang tenang. Tuhan, hari ini kami menunggu kehadiran-Mu untuk melawat kami, mengajar kami dengan firman-Mu, agar kami Tuhan semakin dikuatkan menghadapi segala cobaan, agar kami bisa menang dan Tuhan terpuji untuk selamanya. Amin. Khotbah kita tertulis dalam Mazmur 107 ayat 23 hingga ayat 32. Mazmur 107 ayat 23 hingga ayat 32 kita membaca secara responsoria. Ayat yang terakhir kita nanti bersama untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita sama-sama membacanya. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Shalom. Mungkin kita semua tahu lagu yang ada seperti ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibentuk dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saya rasa hampir semua yang beribadah di hari ini mengetahui lagu ini. Itulah suatu lagu pujian. Itulah lagu yang diubah, yang menghadapi pergumulan, permasalahan yang digambarkan di tengah perjalanan di laut. Lagu pujian di tengah ombak ini menggambarkan orang yang sedang berlayar di tengah lautan yang berombak dan bergelombang serta hampir putus asa dan hampir putus harapan. Namun Yesus Sang Nahkoda Agung selalu beserta dan membawa kapal itu untuk melewati gelombang tersebut.
Demikian juga dan pemazmur di dalam nats ini mengucapkan syukur untuk memuji Tuhan karena telah membebaskan umatnya dari berbagai masalah dan dari berbagai problematikanya hidupnya di perjalanan hidupnya ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan tadi pasal 107 ini, kita merenungkan ini menggambarkan sekelompok orang yang terjebak dalam badai pada saat melakukan perjalanan bisnis di laut. Mereka melihat kejadian alam yang maha dahsyatnya. Kalau kita lihat sampai kapalnya terangkat, dikatakan sampai ke langit dan ke samudra raya. Jadi ini kalau sudah biasa hidup di dalam pelautan, pasti mengetahui bagaimana sedih, bagaimana takutnya mereka di perjalanan tersebut sampai ke langit dan menurunkan mereka sampai ke samudra raya katanya. Setelah saya membaca nats ini, kembali saya merenungkan perjalanan saya waktu melayani descending HKBP di Pulau Rupat, di mana pelayanan di sana melewati pulau-pulau, bukan hanya satu pulau, tetapi berapa pulau yang kita layani. Apabila dikadakan pertukaran mimbar, adalah kita memakai sampan melewati arus yang begitu deras. Ada satu pulau Sungai Raya katanya kan, ada Sungai Raya pelayanan kita. Kita naik kapal tidak ada pegangan. Jika kita bawa motor, ya motor itulah kita pegang. Kalau datang angin atau gelombang bisa terjatuh. Apalagi seperti saya yang tidak berpengalaman melewati lautan atau sungai-sungai. Memang saya sangat takut pada itu. Sama sekali tidak ada pegangan, harus berdiri tegap. Memang karena biasa mereka itu melewati seperti itu tidak ada apa-apa. Mereka tidak takut. Tapi seperti saya yang belum pernah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kalau kita jatuh, apalagi seperti saya tidak tahu berenang, gaya batu katanya ya, gaya batu begitu jatuh cemplung langsung ke bawah. Jadi sekali pernah perjalanan pelayanan kami di tengah laut, rupanya katanya laut itu seperti di darat ini ada gunung, ada lembah seperti itu. Itu rupanya penting kompas bukan hanya menuntun di perjalanan agar kita sampai ke tujuan, bukan hanya itu. Juga melihat di bawah dasar laut mana laut yang bisa dilewati kapal, mana yang tidak bisa. Pengalaman saya pernah di tengah laut, waktu laut kecil, ada laut besar, air besar, ada air kecil. Ketika air kecil, kapal yang saya tumpangi tidak ada kompas. Hanya ingat-ingat dari sini ke sana lewat, dari sini ke sana, dari sana lewat. Hanya begitu, sekali pernah kandas di tengah laut. Kandas di tengah laut. Saya takut, ya Tuhan,
Bagaimana ini Tuhan? Seandainya yang kandas tadi oleng kapalnya, kita akan hanyut di laut. Tetapi disinilah perlu seperti nats kita ini mengatakan berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Berarti bukan hanya sekali, berulang kali kita memanggil pertolongan dari Tuhan. Itulah yang kita lihat di sini. Waktu pebisnis yang mengarungi laut, mereka terjebak dengan angin taupan, gelombang yang tinggi. Yang pasti mereka sudah ketakutan sekali. Kemungkinan hal yang tidak diinginkan akan terjadi atas mereka. Saudara-saudara yang kekasih, seperti ungkapan lagu pujian di tengah ombak, dan juga bagaimana panggilan orang-orang yang mengeluh, yang ketakutan kepada Tuhan di dalam kondisi yang mereka alami. Itu sangat perlu kita contoh, kita tiru di dalam perjalanan hidup kita ini. Karena bukan hanya di tengah ombak yang bisa gelombang hidup yang kita lewati, tetapi selama hidup kita ini, selama perjalanan hidup kita ini pasti mengalami ombak-ombak yang begitu dahsyat di tengah dunia ini. Di sini kapal bisa tenggelam dan orang-orang akan tidak selamat jika kapalnya sudah tenggelam. Tentu rasa putus asa, takut dan kengerian menjadi bagian dalam kepasrahan oleh karena situasi yang mereka alami. Pemazmur berkata bahwa Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya agar mereka dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di tempat perjalanan mereka. Sama seperti epistel yang kita baca tadi. Hanya perbedaannya ada. Jika kita mendengar epistel kita tadi, ketika Yesus mengajak murid-muridnya melewati danau ke Kapernaum, gelombang yang sangat dahsyat terjadi di tengah perjalanan mereka. Yesus tertidur. Bagaimana respon daripada para muridnya? Ketakutan. Ketakutan, malah mereka bukan meminta pertolongan kepada Tuhan, malah mereka marah kepada Tuhan. Mengapa Yesus tidur? Tidak tahukah engkau bahwa kita ini akan mati? Sebenarnya bukan Yesus tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan mereka. Sebenarnya bukan tidak tahu bahwa para muridnya ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat sampai di manakah kepercayaan para muridnya kepada Dia. Saat di dia do haporsiaon nyaka sisianai tu ibana. Disitulah kita lihat bahwa murid Yesus yang telah melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat di depan mata mereka belum mengenal Yesus yang sebenarnya. Belum mengenal Yesus. Sekalipun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa,
tetapi mereka hanya mengenal Yesus itu adalah sebagai rabi atau sebagai guru saja. Ketika Yesus menegur laut agar terdiam, para muridnya bertanya-tanya, siapakah dia? Siapakah sebenarnya? Di bawah kekuasaan dia, laut dan darat. Muridnya pada waktu itu masih bertanya-tanya, siapakah dia? Itu sebabnya Yesus menegur mereka. Di manakah kepercayaan kamu? Bukankah saya bersama dengan kamu di sini? Yesus bersama mereka di dalam perahu. Seharusnya mereka harus mengadu kepada Yesus. Tak perlu takut. Kalau di dalam Mazmur 107 ini beda. Perbedaannya apa? Mereka di dalam perjalanan ini mereka kita lihat telah mengenal dan percaya kepada Allah Israel. Itu perbedaannya. Terbukti bahwa sekalipun dahsyatnya badai dan gelombang, bahkan sekalipun kondisi jiwa mereka terancam, mereka menjadi terhuyung-huyung seperti orang mabuk dikatakan tadi, dan kehilangan akal sehatnya. Akan tetapi mereka tetap fokus, dan di dalam ketidakberdayaan itu mereka pasrah berseru kepada Sang yang mempunyai alam semesta. Itu perbedaannya. Mereka fokus kepada pencipta alam semesta, yaitu Allah Israel. Tadi para muridnya tidak mengenal Allah, bahkan marah kepada Yesus. Apakah Yesus masih tertidur? Bahaya telah menghantam perahu mereka. Mereka tidak tahu bahwa Yesus bersama mereka yang memberikan, yang membuat mujizat kepada mereka, tetapi mata imannya tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Kalau di sini maka mereka berseru-seru kepada Allah. Dalam kesesakan dan penderitaan mereka, di sini mereka berseru-seru kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kata berseru-serulah itulah menjadi kata kunci dalam berbagai kesesakan, dalam berbagai penderitaan. Kata ini memberikan kata kunci bagi kita bahwa di dalam situasi kondisi apapun, baik dan tidak baik, hendaknya kita fokus kepada iman, fokus kepada kepercayaan. Dengan berseru, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan mewujudkan permohonan orang-orang yang datang kepadanya. Itulah yang kita lihat di perjalanan para pebisnis lautan di sini. Dan Yesus mengeluarkan mereka dari kecemasan. Yesus bertindak mengamankan, menenangkan perjalanan mereka dengan nyata dilihat, dirasakan oleh mereka. Jadi gelombang itu tenang. Gelombang itu tenang. Bukti nyata tindakan Allah memang harus menjadi keyakinan iman umat yang percaya kepadanya.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu tetap kita ketahui dan itu sangat hafal bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Inilah yang patut diimani. Inilah yang patut kita respon di dalam hidup kita ini. Jadi murid Yesus melihat langsung mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi iman mereka masih belum mengenal Allah, mengenal Yesus yang sebenarnya. Pemazmur meyakinkan bahwa ada sukacita besar, sukacita atas jawaban seruan kepada Allah, dan mereka telah dituntun, mereka telah dibawa, ditenangkan oleh Allah dari perjalanan di lautan, dalam perjalanan gelombang yang berkecamuk yang ingin menghantam perahu mereka. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dan menjadi pengalaman iman yang seterusnya, yang terus menerus, yang mereka saksikan sebagai pedagang laut. Sebenarnya mereka sudah berpengalaman untuk mengarungi laut. Mereka sudah berpengalaman untuk berlayar di lautan. Tetapi kalau gelombang yang sangat dahsyat yang seperti yang dikatakan di sini, mereka belum pernah. Itu sebabnya pedagang laut itu ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang sangat luar biasa, dan mereka tidak bisa melewatinya tanpa Tuhan. Itu sebabnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jika kita melihat ini, mereka sudah mengenal Allah yang sebenarnya. Mereka patut memuji-muji Allah. Mereka patut meninggikan Allah di bait-Nya yang suci. Seperti mana nyanyian lagu yang kita nyanyikan untuk meninggikan nama Allah waktu beribadah di gereja, waktu beribadah di kebaktian keluarga, dan juga dimanapun kita bernyanyi meninggikan nama Allah. Layak dan patut kita tinggikan oleh kebesaran kasih-Nya yang menuntun, yang mengiring perjalanan hidup seperti yang dialami pedagang laut di sini. Di sini kita diajak bahwa kita persekutuan jemaat itu penting, seperti para pelayan yang memuji, yang mengangkat pujian bagi Allah karena kebesaran Tuhan yang memimpin mereka. Oleh karena ibu bapak yang kami sayangi, kita semuanya yang sudah diberkati oleh Tuhan juga menjadi bahagian yang juga harus berbagi dengan para pelayan dan umat Tuhan. Maka di dalamnya akan tercipta harmonisasi yang baik untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat yang untuk semua orang, menjadi berkat kepada semua orang. Jadi barang siapa yang telah menerima, barang siapa yang telah merasakan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita harus bersaksi, memberikan kesaksian itu kembali kepada semua orang agar mereka mengenal Allah, mengenal Tuhan, dan juga mereka memuji dan memuliakan Tuhan yang besar. Di dalam tema minggu keempat setelah Trinitatis, yaitu berseru kepada Tuhan.
dalam kesesakan. Berseru di dalam Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjalanan hidup kita ini, yang pasti gelombang hidup akan kita hadapi. Mungkin menghadapi penyakit yang sangat luar biasa, mungkin menghadapi ekonomi yang menantang hidup kita, mungkin di perjalanan masa-masa kuliah, saudara adik-adik kami yang masih kuliah, dan juga para saudara kami yang bekerja di kantoran ataupun di mana berada. Gelombang hidup itu pasti ada bagi kita. Kita ditantang. Kalau Yesus melihat para muridnya yang pada ketakutan, Yesus menguji iman para muridnya sampai di manakah iman kepercayaan mereka. Kalau kita melihat situasi ini, kita mengatakan di perjalanan hidup kita ini pasti menghadapi banyak tantangan yang begitu macam-macam. Bagaimanakah cara kita menghadapi gelombang hidup kita ini agar kita jangan tenggelam? Kita harus menghadapinya dengan tenang. Kalau pemazmur di sini mengatakan berseru-seru kepada Allah. Berseru kepada Allah ketika kita ketika ombak menghantam hidup kita di perjalanan hidup kita ini. Jadi kita katakan mungkin banyak gelombang hidup yang kita hadapi. Kita lihat di dalam peperangan antar negara dan juga antar suku, kemungkinan juga ada antar agama. Dan juga kita lihat semakin moral yang telah sangat menurun, mengakibatkan banyak pencurian, pemerkosaan, dan juga banyak-banyak hal yang kita takutkan di dalam hidup kita ini. Kita dipanggil untuk berseru kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami atau menerima anugerah keselamatan dari Allah, harus berani untuk menyuarakan suara kebenaran Allah di dalam hidup kita ini. Kita harus bersaksi tentang Allah. Kita harus bersaksi tentang Yesus Kristus, Maha Pengasih, Maha mendengar seruan kita. Kita dimampukan melewati untuk menyelesaikan situasi apapun di dalam hidup kita ini oleh karena Roh Kudus Tuhan menguatkan dan memberikan kecerahan bagi kita. Dalam seruan itulah maka pasti ada sukacita karena Allah akan menghantar kita kepada kedamaian, ketekunan dan kebahagiaan. Dengan demikian maka kita akan selalu bersyukur di dalam Kristus, di dalam nama Tuhan. Dengan bersyukur maka kita akan semakin dipersatukan oleh Allah di bait Tuhan di sini. Di dalam dimanapun kita berada, dipersatukan antara umatnya, antara umat dengan pelayannya, dan juga antara kita sesama jemaat, saling menopang, saling membangun, saling kita memberikan semangat yang satu dengan yang lain. Berserulah kepada Tuhan
sebab Ia luar biasa, baik menolong kita dan juga menyertai kita sekalipun sekalipun dihadang oleh ombak yang begitu besar. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha hadir dan mendengar seruan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, tidak perlu ketakutan yang luar biasa, karena Tuhan kita bersama dengan kita di dalam perjalanan kita. Dia selalu membimbing dan memberikan ketenangan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan seruan orang-orang yang berseru kepadamu. Tuhan, setiap saat kami menghadapi banyak gelombang dalam hidup kami ini. Gelombang yang beragam-ragam yang membuat kami ketakutan di dalam perjalanan mengarungi hidup kami ini. Mungkin penyakit yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang masih juga sembuh, mungkin menghadapi para adik-adik kami yang duduk di perkuliahan, menghadapi dosen-dosen mereka yang kurang mengerti tentang keinginan oleh mahasiswanya. Tolong Tuhan mereka, bantu mereka Tuhan, agar mereka bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Apalagi Tuhan menghadapi teman-teman kami yang mencari pekerjaan. Sering kami tahu Tuhan bahwasanya selalu tersingkir dari tengah-tengah kehidupan kami ini orang-orang yang memikul salib, lamaran demi lamaran yang sering dijatuhkan, yang tidak digubris sama sekali karena kami pengikut-Mu. Bila itu terjadi bagi kami Tuhan, mampukan kami menghadapinya, agar kami Tuhan tidak mengecewakan-Mu. Kami tetap bergantung hanya kepada-Mu. Tuhan mampu menunjukkan pekerjaan yang layak bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan dan juga hal-hal yang bisa menghidupi dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu membimbing kami, yang selalu menyertai kami di setiap perjalanan kami, sehingga kami sampai hari ini bersukacita, kami sehat, jauh dari mara bahaya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu karena Tuhan mengampuni segala perbuatan salah kami, sehingga kami Tuhan bisa dinamakan menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kami Tuhan sampai akhir hidup kami akan setia mengikuti-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari nomor 769 ayat 1 dan seterusnya.